Selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Merkurius Legowo dari Perbanas Institut Jakarta. Berikut kita akan mulai dari Seminar Nasional Siswotek 4 ini. Kami mengambil judul dari paper ID nomor 36 dengan judul Model Mekanisme Fintech untuk Inovasi Teknologi pada Industri Keuangan dan Perbankan Indonesia. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah model bisnis baru dan konsep teknologi informasi memberikan dasar solusi inovatif di bidang keuangan. Bahkan pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa salah satu jenis fintech yang dipercayakan mengubah masa depan industri keuangan global adalah blockchain, yang kemudian menjadi dasar berkembangnya konsep digital currency. Kemudian maraknya berkembangnya startup, khususnya dalam hal produk fintech payment, di mana menurut CNBC, data CNBC menyatakan di tahun 2039% dari keseluruhan produk fintech itu adalah payment, tetapi data melonjak lagi di tahun 2018, 42% mengacu pada produk fintech payment juga. Permasalahan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengembangkan sebuah model mekanisme fintech yang dibuat faktor pendorong bisnis yang pada giliran berdampak pada inovasi yang dikembangkan pada industri keuangan dan perbankan. Perbankan ini mengkaji ada 4 hal yang kita kaji. Kemudian apa itu financial technology? Orang secara umum mengatakan bahwa fintech atau financial technology adalah merupakan gabungan dari financial dan teknologi, di mana dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong bisnis, memiliki mekanisme, dan berdampak pada terciptanya inovasi teknologi. Dan fintech dalam layanannya kita kenal ada 8 kategori yang kita sebutkan di sini, dan di mana di Indonesia paling terkenal adalah payment. Masih banyak penelitian yang terkait di wacana fintech di dalam industri keuangan perbankan di Indonesia. Masih belum banyak. Jadi ini beberapa penelitian yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method. Maka penelitian ini memiliki tujuan utamanya adalah mengembangkan model mekanisme fintech untuk inovasi teknologi pada industri keuangan dan perbankan, di mana sasarannya kita ada 3 sasaran yang akan kita buat dalam penelitian ini. Dan mixed method adalah suatu kontribusi baru yang dihasilkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu penggabungan kualitatif dan kuantitatif menurut Creswell, bahwa yang kita pilih adalah jenis exploratory sequential mixed method, seperti gambar yang kita jelaskan ini. Sampel dan pengumpulan data, ada 2 tahap, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif kita menggunakan cara literatur, wawancara, FGD, dengan pihak-pihak terkait, dan kuantitatifnya kita melakukan teknik survei dengan menggunakan survei online. Kemudian kita ambil sampel validnya, akhirnya ada kita 100 sampel. Analisa data kita gunakan software PLS untuk mengolah data dengan kuesioner tadi skala Likert-nya 1/5. Penelitian mixed method ini ada 2 tahapan. Pada tahap kualitatif, kita membuat theoretical framework dan conceptual framework. Sedangkan pada tahap kuantitatif, kita membangun empirical model yang dihasilkan dari kerangka konseptual, di mana ada 2 uji yang kita lakukan, uji empiris, uji model, dan uji hipotesis. Dan diharapkan penelitian mixed method akan memberikan hasil yang kredibel. Berikut adalah ini theoretical framework yang dihasilkan dalam penelitian ini, di mana kita acu bahwa kerangka teorisnya adalah blueprint atau panduan untuk penelitian. Pada tahap penelitian ini menggambarkan theoretical framework meliputi grand teorinya, middle theory, dan applied theory yang kita bahas ini, yang menghasilkan suatu kerangka teoritis. Setelah kerangka teoritis terbentuk, maka kita akan menghasilkan conceptual framework, di mana inilah yang disebut sering orang menyebut sebagai model riset, dan pengembangan hipotesisnya terdiri dari 4 hipotesis.
Kemudian dari hasil conceptual framework tadi, kita selanjutnya pada tahap kuantitatif, kita membuat empirical model, inilah empirical modelnya, di mana ada 3 variabel, 4 hipotesis, dan masing-masing variabel memiliki 3 indikator. Pengujian model di dalam tahap kuantitatif seperti ini hasilnya dari Smart PLS 3.27 hasilnya. Kemudian uji hipotesisnya inilah hasilnya, di mana hasil yang menarik di sini adalah bahwa ternyata pendorong bisnis tidak memiliki pengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap inovasi teknologi. Hasil utama lainnya adalah mekanisme fintech itu memediasi pengaruh pendorong bisnis terhadap inovasi teknologi. Inilah gambaran dari Smart PL dari nilai statistik pada model analisis dengan algoritma bootstrapping. Bahwa tadi dikatakan bahwa kita harapkan dengan mixed method ini menghasilkan hasil yang kredibilitas yang tinggi, kemudian hasilnya tadi ada theoretical framework, kemudian diuji dengan menggunakan wawancara, FGD, untuk pihak-pihak terkait, dan hasilnya sesuai dengan fenomena di lapangan pada industri keuangan perbankan. Di dalam conceptual framework, kita melakukan uji confirmability, di mana hasilnya 80% verifikator itu sepakat menyatakan confirm, dan 20%-nya dengan catatan. Hasil uji model menunjukkan bahwa indeks kecocokan model tinggi, tingkat kekuatan prediktif sangat tinggi, dan tingkat relevansi prediktif juga sangat tinggi. Hasil uji hipotesis yang utama, tadi dikatakan bahwa mekanisme fintech itu memediasi pengaruh pendorong bisnis terhadap inovasi teknologi, sejalan dengan FGD yang dilakukan di penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa fungsi fintech memang sebagai intermediari perbankan dalam melakukan inovasi teknologi. Penelitian ini memiliki 3 implikasi yang utama, implikasi teoritis yaitu tentang pengembangan mixed method, implikasi teknis di mana industri keuangan perbankan harus bisa berkolaborasi dengan industri fintech untuk menciptakan inovasi teknologi. Kemudian dari sisi manajerialnya, OJK selaku otoritas jasa keuangan menjadi pengelola regulasi jasa keuangan dan perbankan untuk mengatur sinergi antara lembaga perbankan dan perusahaan fintech di Indonesia. Yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ini ada suatu paradigma baru dalam membangun model penelitian dengan mixed method, dengan tujuannya mengembangkan model mekanisme untuk inovasi teknologi industri keuangan perbankan. Sedangkan uji empiris tadi menunjukkan adanya peran yang signifikan mekanisme fintech dalam memediasi faktor pendorong bisnis untuk menciptakan inovasi teknologi di dalam industri keuangan perbankan Indonesia. Untuk penelitian di masa mendatang, model ini bisa dikaji lebih lanjut, misalkan terhadap kinerja bisnis atau kinerja berkelanjutan. Berikut ini hasil pengembangan setelah kami membuat paper ini, yaitu bahwa sudah kita publikasi di 2 jurnal internasional dan 1 internasional jurnal Trade Scopus review, kemudian conference dan buku ber-ISBN. Kami mengucapkan terima kasih pada Ristek Dikti yang telah memberikan dana hibah ini, kemudian pada OJK, Perbanas, dan Asosiasi Fintech, serta kami mengucapkan terima kasih pada Perbanas yang telah pernah memberikan kesempatan untuk berseminar nasional di Maret 2020. Terima kasih, semoga menjadi manfaat di dalam seminar nasional teknologi informasi atau Sisfotek 2020 ini. Amin. Terima kasih.